Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang tutorial cara menyambung kabel fiber optik menggunakan splicer atau biasa disebut dengan teknik splicing. Nah, di sini saya sudah menyediakan sekitar 1 meter kabel fiber optik. Terus ada tang tentunya untuk memotong kabelnya. Ada senter untuk mengecek terangnya ketika sudah tersambung, dan juga ada gunting. Sebenarnya kalau untuk di lapangan itu menggunakan cutter ya, tapi karena saya tidak ada cutter, menggunakan gunting. Lalu fungsinya apa cutter dengan gunting? Cutter itu fungsinya untuk memisahkan bagian jaket dari fiber optik dengan selingnya. Jadi nanti kita menyambung tanpa menggunakan selingnya, jadi selingnya dibuang saja. Nah, di sini saya mempunyai splicer dengan merek 13 MMT S1 Plus. Nah, ini dia splicernya. Saya keluarin dulu. Nah, di sini juga ada alkohol, fungsinya untuk membersihkan bagian core-nya. Ada pengupas untuk mengupas jaket dengan core dari fiber optik, dan ada stripper untuk mengupas bagian coating yang ada di fiber optik. Lalu yang terakhir ada fiber cleaver untuk memotong core, dan ada konektor 1 pak, kemudian ada slave protector ukuran 6 mm. Ini ukuran yang besar. Kita coba fokus ke splicernya dulu. Biar memudahkan, saya taruh di atasnya. Di bagian splicer ini ada layarnya. Nah, tombol ini tombol untuk menyalakannya, tombol ini tombol untuk memulai splicing, tombol ini untuk membatalkan, tombol ini untuk melakukan pembakaran saat slave protector sudah dipasang, tombol ini untuk melakukan pengaturan, tombol ini untuk kembali. Saya coba langsung nyalakan saja. Nah, sini sudah terlihat ya, ada menu, reset, set, terus ini bagian ya kurang tahu ini. Jadi untuk bagian splicernya itu di sini tempat menyambung core fiber optik. Terus untuk di bagian sini untuk melakukan pembakaran ke slave protectornya. Nah, itu saja sedikit tentang splicernya, kegunaan splicer. Nah, kali ini saya akan fokus ke kabelnya terlebih dahulu. Saya mundurkan lagi. Nah, di sini saya mempunyai panjang kabel sekitar 1 meter. 1 meter ya. Saya akan bagi 2. Saya akan potong kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah terpotong antara kabel fiber optiknya. Nah, benar kan sudah terpotong. Nah, selanjutnya kita memulai untuk melepaskan selingnya. Yang tadi saya bilang, saya di sini tidak ada cutter, makanya saya menggunakan gunting untuk memisahkan selingnya. Sebentar, agak susah. Nah,
Sini saya akan misahkan. Di sini tuh ada pemisah salingnya, tinggal dipisahkan seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini tinggal tarik saja, biasanya akan terpisah. Nah, saya sudah memisahkan selingnya. Ya, terserah, tergantung nanti di lapangan panjang selingnya ingin sepanjang berapa. Kalau saya segini saja karena untuk video sudah cukup kurang rapi. Nah, selanjutnya jika bagian coat fiber optik sudah terpisah dengan selingnya, maka langkah selanjutnya yaitu mengupas bagian jaket ini, bagian jaket fiber optiknya. Blur ya. Saya akan kupas. Nah, mengupas kita ukur ke mana? Nah, kurang kelihatan, tapi di sini ada angkanya. Saya pilih ke angka 4 biar agak panjangan. Kita potong, tekan, lalu kita tarik. Nah, terlihat di sini berwarna biru. Nah, kan biru. Nah, ini merupakan bagian dari coating. Sebenarnya dari fiber optik itu ada bagian cladding, tapi cladding itu kan terbuatnya dari serat kaca, sedangkan ini serat plastik. Jadi bisa dikatakan ini bukan cladding. Selanjutnya, pisahkan bagian coating ini dengan menggunakan tang stripper ini. Caranya cukup mudah. Di tang stripper ini kan ada 3 lubang. Kita pakai yang paling bawah, dan diingat-ingat di stripper itu ada yang bagian polos dan bagian tulisan. Untuk menggunakan stripper, bagian tulisan harus menghadap ke kita. Masukkan core-nya ke dalam stripper, kira-kira setengah saja sesuai kebutuhan. Tekan dengan posisi miring seperti ini, lalu tarik. Nah, biasanya kalau baru belajar pasti core-nya nanti akan ikut terputus. Itu adalah hal wajar. Nah, setelah ini saya akan mengambil alkohol untuk membersihkannya. Alkoholnya ada di dalam. Saya akan mengambil tisunya. Saya ada tisu bekas. Nah, tisu bekas saja. Tisu bekas ini kita basahi dengan sedikit cairan alkohol. Gunanya untuk membersihkan bekas coating tadi yang masih menempel di bagian core. Saya tutup dulu alkoholnya. Saya ambil lagi. Nah, saya akan bersihkan bagian core-nya. Jika sudah bersih, lalu kita potong core-nya menggunakan fiber cleaver. Nah, ini adalah fiber cleaver, fungsinya untuk memotong bagian core-nya. Sebentar, saya alihkan dulu splicernya. Saya dekatkan. Ini fiber cleaver. Untuk bagian splicing, saya sendiri menggunakan bentar. Nah,
menggunakan di bagian 20 ini untuk splicing. Saya akan langsung meletakkannya ujung di bagian 20 ini. Nah, lalu kita tutup, lalu kita hentakan, maka fiber akan terputus. Nah, selanjutnya ketika core dari fibernya sudah terpotong menggunakan fiber cleaver, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan slave protector ini ke dalam bagian jaket. Saya memasukkannya di bagian sebelah kiri karena nanti untuk memudahkan saya dalam mengangkat ketika setelah di splicing. Nah, saya pindahkan terlebih dahulu. Saya masukkan di bagian sebelah kiri ini. Nah, untuk memasukkannya juga harus diperhatikan. Di sini ada yang berwarna biru, ada seperti jarum, dan di bagian biru ini ada seperti garis. Nah, jadi untuk memasukkan bagian fibronya harus lurus dengan garis yang ada di biru-biru itu. Tapi ujung dari core fiber optik tidak boleh melebihi jarum yang ada di tengah ini, harus sebelumnya. Nah, setelah sudah dipaskan, lalu ditutup, biarkan dulu kita kerjakan kabel fiber satunya lagi. Kembali saya pisahkan bagian jaketnya dengan bagian selingnya. Mungkin agak kurang fokus karena pencahayaan kurang. Nah, pisahkan. Nah, lalu setelah dipisahkan dengan selingnya, kita kupas bagian jaketnya menggunakan pedang pengupas. Seperti tadi, saya memasukkan di angka 4. Tekan, kemudian tarik. Nah, agak susah. Setelah sudah terpisah, ini kan berwarna biru nih. Seperti biasa kita menggunakan tang stripper untuk mengupasnya. Lalu gunakan lagi alkohol yang tadi. Kemudian potong kembali di ukuran 20. Maksud di sini ukuran 20 itu bagian jaket dari fiber pas di bagian angka 20. Tidak bisa lebih. Bentar, ini kabelnya miring. Dari bagian 20 kita tutup, kita jebret, maka akan terpotong. Ini hasilnya tidak terlalu kelihatan karena memang kecil sekali bagian core dari fiber optik.
Selanjutnya saya akan pindahkan terlebih dahulu kameranya ke bagian sisi kanan. Misalnya kali ini saya akan fokus di bagian sisi kanan. Seperti tadi, jangan sampai menceng ketika meletakkan kabelnya, harus benar-benar di tengah. Memang bagian ini harus butuh kejelian. Oh, masih menceng. Biasanya juga ketika lurus tidak selamanya langsung berhasil. Kali ini saya sudah tinggal tutup, lalu kita klik set. Nah, di situ terlihat mana? Terlihat sudah tersambung. Kebetulan sekali ini saya mendapatkan hasil 0,00, hasil yang cukup sulit untuk menyambung sebuah kabel fiber optik. Biasanya rata-rata mendapatkan 0,01 dB. Nah, jika sudah tersambung, kita buka kembali. Bagian ini adalah bagian tersulit. Kenapa saya bilang bagian tersulit? Karena bagian di sini adalah bagian mengangkat kabel fiber optiknya. Sebentar, saya balikkan terlebih dahulu. Sudah saya balikkan. Sebentar. Nah, sudah terlihat. Kenapa saya bilang bagian ini tersulit? Karena ini core kan posisi sudah tersambung. Nah, bagian core itu kan sangat rentan putus. Kalau kita gemeteran atau salah sedikit, pasti akan putus dalam mengangkatnya. Nah, biasanya trik saya tarik dulu ini slave protectornya mendekat. Saya tarik terus sampai mendekat. Nah, kan posisinya sudah nyambung, tapi ini belum selesai karena proses pembakarannya belum selesai. Pada itu saya pelan-pelan untuk memasukkannya ke dalam slave protector ini. Jika sudah seperti ini, baru saya lepaskan satunya. Saya juga gemeteran. Nah, sudah masuk. Kenapa saya menggunakan slave protector yang besar ini? Karena slave ini sangat memudahkan bagi pemula yang masih baru belajar di dunia teknik spacing. Ini sangat mudah. Kenapa? Karena bagian jaketnya ikut masuk ke dalam slave. Ini membuat
menambah kekuatan di kedua sisinya, kanan kirinya. Kalau menggunakan sleeve protector yang ukuran 3 mm, dia hanya tidak cukup memasukkan bagian jaketnya, jadi hanya yang masuk itu hanya bagian core-nya. Nah, itu perlu sangat teliti agar tidak putus. Jika sudah seperti ini, saya buka bagian pembakarnya. Sudah, tinggal taruh saja seperti ini, taruh. Nah, belum, nah, ternyata belum tiduran. Nah, maka spacer akan berwarna biru, menandakan proses pembakaran sleeve protector ini. Nah, fungsi sleeve protector sendiri tentunya untuk melindungi bagian core-nya. Maka dari itu, di dalam sleeve protector itu terdapat seling. Nah, seling ini yang akan dibakar dengan sleeve-nya, kemudian bisa menghasilkan tahan atau kekuatan di dalam core-nya. Nah, jika sudah mati berarti tandanya pembakaran sudah selesai. Kita coba buka perlahan-lahan. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan langsung disentuh karena masih sangat panas. Kan ada peringatannya nih, caution hot, emang suhunya sangat panas. Tunggu sekitar beberapa menit hingga dingin. Nah, sebenarnya seperti itu saja teknik splicingnya, tapi untuk lebih meyakinkan saya coba memasang di salah satu ujungnya, memasang konektor, kemudian di center. Jika senternya tembus, maka core yang ada di dalam sleeve ini tidak putus. Tapi kalau tidak tembus, ternyata putus. Mungkin bisa saja putus di dalam saat ngangkat. Jadi memang harus perlu waspada dan teliti. Nah, saya rasa cukup. Saya akan matikan splicernya. Splicernya udah mati, saya akan alihkan dulu. Nah, biarkan saja itu di situ. Oh iya, sebelum mengecek center, kupas dulu seperti biasa bagian jaket dengan selingnya. Di salah satu ujungnya dulu dikupas agar bisa terlihat senternya. Kupas sedikit aja menggunakan tang pengupas lagi. Sulit sekali ternyata. Sudah segini aja. Terus saya kupas coatingnya. Ini hanya untuk mengecek center saja, jadi tidak perlu panjang-panjang. Saya biarkan di sini. Lalu saya ke ujung satunya. Nah, di sini saya mempunyai konektor. Kebetulan ada sisa satu konektor jenis buaya. Jadi konektor itu terdapat dua merek. Yang pertama merek buaya, kita buka dulu. Ciri-cirinya sangat jelas, tutupnya pendek, kecil. Terus pas dibuka juga dia seperti buaya, seperti ini. Nah, di buaya juga ada tipe yang ininya bergerigi,
ada yang tidak. Nah, kebetulan saya memiliki yang tidak bergerigi, datar seperti ini. Nanti saya akan memakai konektor ini. Ini juga ada konektor bukan buaya. Perbedaannya mencolok di tutupnya. Dia memiliki tutup yang cukup panjang. Pas dibuka dia juga seperti ini. Jadi bukan kayak buaya, tapi dia dimasukin ke sini. Lanjut saya akan memasang fast konektornya. Tentu saya pisahkan dulu seling dengan jaketnya. Nah, jika sudah pisah, kupas lagi. Sebenarnya sama antara hampir sama antara pemasangan konektor dengan teknik spacing, yaitu sama-sama kayak gini, dikupas. Agak sulit. Belum, masih terbawa. Saya pisahkan dulu. Sama, kita kupas coatingnya menggunakan stripper. Perbedaan paling mendasar yaitu di pemotongan core-nya. Kalau untuk teknik spacing, dia di ujung jaketnya itu mentok di 20 seperti ini. Tapi kalau untuk memasang fast connector, ujung jaket ini kita mundurkan sampai ke mur yang warna putih ini. Jika sudah sampai ke mur itu, tutup, tahan, potong. Nah, perbedaannya cuma seperti itu. Seperti biasa, saya gunakan alkohol lagi yang tadi untuk membersihkan. Sebenarnya di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang cara memasang fast connector. Tapi di sini saya akan jelaskan lagi. Jangan lupa untuk memasang konektor harus memasukkan tutupnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Biarkan tutupnya. Lalu di sini saya menggunakan konektor tipe buaya. Masukkan. Bentar. Kok ngeblur. Masukkan ke dalam lubang sini. Pelan-pelan aja sampai terasa mentok. Nah, seperti ini. Jika sudah terasa mentok, kita tahan, kita tekan seperti ini biar tidak turun. Untuk mengunci, kita tarik ke atas. Nah, di sini sudah mengunci. Lalu kita pasang tutupnya. Kita pasang lagi. Nah, selanjutnya adalah bagian pengetesan. Di sini saya memiliki senter, tentunya nyala. Nah, tadi kan bagian ujungnya udah saya kupas. Saya masukkan ke bagian konektornya. Saya masukkan kebalik ternyata. Saya masukkan lalu saya center. Nah, terlihat kameranya belum. Nah, blur pun. Nah, terlihat bahwa di sini saya mundurkan dulu. Nah, terlihat kan bahwa center nyala, terus di bagian sambungannya juga nyala. Nah, kalau seperti ini tandanya teknik spacing kita sudah berhasil. Tinggal bagaimana mencari redaman yang bagus, yaitu dengan cara memasang konektor dengan benar.
Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, karena susah sekali video menggunakan tripod ini tanpa dibantu siapapun. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.